Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kembali lagi saya di channel Kak Sudi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan yang baru. Bagaimana standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan di masing-masing jenjang jabatan? Mari kita simak video-video berikut ini. Kesempatan ini kita akan melihat SKJ Polhut Mahir sebagaimana tertuang di dalam keputusan Menpan RB nomor SKJ 30 tahun 2023 tentang standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan. Di dalam standar kompetensi jabatan polisi kehutanan ini, untuk Polhut Mahir, ikhtisar jabatannya yaitu mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan permasalahan gangguan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dengan metode tertentu yang akan mempermudah dalam penentuan strategi yang bersifat operasional. Syarat jabatannya mulai dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja sama untuk keterampilan pada umumnya yaitu pendidikan paling rendah SMK, SMA atau sederajat dan paling tinggi diploma 3. Untuk kepangkatan itu berada pada penata muda golongan ruang 3A dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Untuk SKJ Polhut Mahir ini itu berada pada level 2 dan level 3, di mana level 2 di sini yaitu melakukan gerakan mekanistik dengan reaksi natural, dan level 3 adalah melakukan gerak kompleks dan termodifikasi. Nah, di sini kita bisa cermati untuk kompetensi manajerialnya integritas seorang Polhut Mahir ini harus mampu mengingat, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma dan etika. Di unit kerjasama dia harus mampu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Untuk unit komunikasi dia harus aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Untuk unit kompetensi orientasi pada hasil, Polhut Mahir ini harus berupaya meningkatkan hasil kerja pribadinya yang tinggi dari standar yang ditetapkan, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerjanya. Untuk unit pelayanan publik, dia harus mampu mensurvei, mengawasi, dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian, di unit kompetensi pengembangan diri, dia harus mampu meningkatkan kemampuan orang-orang yang di bawahnya dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan pekerjaan itu. Untuk unit kompetensi mengelola perubahan, tetap masih berada di level 2. Dia harus mampu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan dan pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan, dia harus mampu menganalisis masalah secara mendalam. Perekat bangsa, dia harus aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan persamaan dan persatuan. Sedangkan untuk kompetensi teknis, ini semuanya berada di level 3. Jadi kalau tadi kompetensi manajerial dan sosial kulturalnya itu masih berada pada level 2, maka kompetensi teknisnya itu sudah berada pada level 3, di mana
Untuk unit kompetensi perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, dia harus mampu memetakan permasalahan, harus mampu menganalisis hasil identifikasi, harus mampu menyusun dokumen perencanaan. Untuk unit pencegahan, dia harus mampu menganalisis permasalahan kegiatan pencegahan, harus mampu membimbing pelaksanaan kegiatan pencegahan, dan harus mampu memecahkan permasalahan teknis kegiatan pencegahan. Untuk unit kompetensi penanggulangan, dia harus mampu menganalisis permasalahan penanggulangan, harus mampu membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan, dan harus mampu memecahkan masalah teknis. Terkait dengan kompetensi teknis berada di level 3, karena Polhut Mahir ini berada pada Polhut keterampilan, tentu saja berbeda dengan Polhut keahlian. Bisa kita lihat indikator kinerja jabatan untuk Polhut Mahir dari kompetensi intinya, kompetensi teknisnya. Yang pertama yaitu unit perencanaan Linpamhut. Dia harus bisa menunjukkan hasil kerja berupa kualitas analisa data, penyusunan, baik itu penyusunan program kerja maupun penyusunan rancangan strategi Linpamhut. Untuk unit pencegahan ancaman dan gangguan, itu terkait dengan kualitas laporan hasil kegiatan dari dua macam ini, yaitu dari diskusi yang memuat analisis permasalahan dan alternatif solusinya, dan dari kegiatan patroli sebagai koordinator atau dari penjagaan sebagai koordinator. Untuk unit kompetensi penanggulangan gangguan keamanan hutan, itu kualitas laporannya berasal dari laporan pemadaman, penanganan TSL, operasi yang memuat hasil analisis permasalahan dan alternatif solusi. Atau bisa berasal dari laporan, berita acara, kegiatan pengamanan tersangka, barang bukti, kemudian pengumpulan bahan keterangan tindak pidana, berita acara TPTKP, atau minimal satu laporan kejadian. Terkait dengan laporan-laporan ini, yang penekanan di sini untuk unit penanggulangan gangguan itu adalah analisis permasalahan dan alternatif solusinya. Itulah terkait dengan standar kompetensi jabatan Polhut Mahir. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.